Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Pagi. Iya, sehat ya? Sehat. Masih semangat? Alhamdulillah sehat. Iya, insya Allah. Ya. Saya minta untuk semuanya harap menghidupkan videonya supaya saya bisa melihat kalian. Bahwasanya kalian dalam kondisi yang sehat semuanya. Boleh ya dibuka sebentar ya videonya ya nak ya. Rafidah. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Kelihatan semuanya slide saya nak? Kelihatan ya? Kelihatan Umi. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah pertemuan kita yang selanjutnya. Nah, kali ini pada kesempatan pagi hari ini kita membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ya. Jadi kita akan membahas bagaimana perkembangan demokrasi di seluruh negara dan penganut-penganutnya serta prinsip-prinsip dari demokrasi itu sendiri. Nah, yang menjadi indikator kita pada pembelajaran pagi hari ini adalah menjelaskan makna demokrasi, kemudian menjelaskan tentang macam-macam demokrasi, selanjutnya mendeskripsikan prinsip dan manfaat dari demokrasi itu sendiri. Kita lanjut. Nah, pengertian demokrasi. Nah, jadi nak, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, sementara kratos artinya pemerintahan. Nah, jadi dia berasal dari kata bahasa Yunani, ya kan, yang diadopsi oleh masing-masing dari negara. Nah, sekarang diadopsi lagi ke dalam bahasa Inggris. Nah, jadi demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan penting ataupun yang sangat menentukan di suatu negara, itu dia. Jadi semua negara yang menganut sistem demokrasi, walaupun dia nanti demokrasinya terbagi-bagi ya, nanti kita bahas satu persatu. Jadi dia pasti mengatasnamakan rakyat sebagai tujuan dari pengambilan keputusan, seperti itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, demokrasi menurut Abraham Lincoln. Nah, jadi Abraham Lincoln ini salah satu pakar bapak demokratis yang sangat terkenal. Nah, jadi katanya menurut Bapak Abraham Lincoln bahwasanya demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, jadi sistem ini yang selalu kita dengar ya kan di negara kita, ternyata pencetusnya adalah Bapak Abraham Lincoln, ya karena kan kita sering mendengar ya kalau bahwasanya demokrasi itu adalah kepentingan dari rakyat yang datangnya nanti untuk rakyat juga ya karena dan bersama-sama kita nikmati, seperti itu dia segala keputusan itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa makna demokrasi dari beberapa para ahli ya, karena ini para ahli yang terkenal. Yang tadi Abraham Lincoln ya sudah kita bahas. Selanjutnya ada Charles Costello, ada Kuncoro, ada Haris Sochi, itu dia. Jadi katanya kalau menurut Charles, demokrasi itu adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi untuk apa? Melindungi hak-hak perorangan warga negara. Artinya apa? Tetap berpatokan ataupun bertujuan terhadap rakyatnya, ya kan? Sementara kata Kuncoro, demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Nah, masih bertitik berat terhadap rakyat, ya karena
sama ya. Sementara kata Haris Sochi, demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena kekuasaannya itu melekat kepada rakyat. Ya. Jadi semua demokrasi itu adalah sistem yang mengatasnamakan tentang pemerintahan rakyat. Itu dia. Selanjutnya, nah, adapun macam-macam daripada demokrasi itu sendiri, ada 3 di sini ya, macam-macam dari demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi formal, selanjutnya ada demokrasi material, dan selanjutnya adalah demokrasi gabungan ataupun bisa dikatakan perwakilan gitu. Ini dia, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah demokrasi formal. Jadi demokrasi formal itu adalah demokrasi yang secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama. Itu dia, dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Boleh dicatat ya nak, atau bisa nanti dilihat lagi di psikologi, karena saya sudah upload di psikologi sekolah kita. Jadi diberikan kebebasan yang luas sehingga demokrasi ini disebut juga dengan demokrasi liberal. Nah, jadi siapa penganut dari demokrasi formal ini atau bisa juga dikatakan sebagai demokrasi liberal? Nah, jadi yang menganutnya adalah negara-negara yang memiliki paham liberal. Seperti contohnya siapa nak? Amerika Serikat ya kan nak? Siapa lagi contohnya misalnya? Yang memiliki paham-paham ini, Norwegia, Finlandia. Nah, ketiga negara-negara ini merupakan negara yang memiliki paham liberal dan menganut demokrasi formal. Sebagian besar menganut demokrasi formal, dan masih banyak negara-negara liberal yang lainnya. Seperti itu dia. Selanjutnya adalah demokrasi material. Apa yang menjadi makna dari demokrasi material ini, yaitu katanya memandang manusia memiliki kesamaan dalam bidang sosioekonomi sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Jadi katanya kesamaannya di dalam bidang ekonomi. Jadi ini demokrasi material ini sangat mirip ataupun sering diadopsi oleh negara-negara yang memiliki paham komunis ataupun marxisme. Karena apa tadi katanya? Di sini tidak ada kepemilikan pribadi. Karena apa? Ini bisa dilihat kesamaan dalam bidang sosioekonomi. Jadi pusat segala kekayaan itu terletak di pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Itu dia. Siapa negara-negara komunis? Contohnya Uni Soviet ya, karena sebelum awalnya dia runtuh di tahun 1990. Kalau sekarang ada siapa? Rusia, Hongaria, Polandia, dan masih banyak lagi negara-negara komunis ya kan? Serta negara yang menganut paham marxisme, yang menganut macam dari demokrasi material ini. Nah, kita akan beralih kepada demokrasi campuran itu dia, ataupun demokrasi gabungan itu tadi. Jadi katanya demokrasi ini merupakan campuran dari demokrasi formal dan demokrasi material. Nah, demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan oleh seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. Nah, jadi tadi berbeda ya nak ya. Kalau tadi katanya sebelumnya tadi kalau di demokrasi material hak-hak warga negaranya tidak terpenuhi karena apa? Tidak ada kepemilikan pribadi. Sementara di demokrasi campuran ini katanya apa nak? Penempatan persamaan derajat dan hak setiap orang. Itu dia, persamaan derajat dan setiap orang. Dan ini demokrasi campuran ini banyak diadopsi prinsipnya oleh negara-negara non-blok pada masanya. Negara-negara non-blok siapa nak? Banyak nak. Jadi bisa dikatakan 55% masyarakat ataupun negara dunia, 2/3-nya hampir semuanya termasuk ke dalam anggota negara non-blok. Nah, salah satunya Indonesia, tapi nanti kita bahas tersendiri. Indonesia dia tidak masuk ke dalam demokrasi material, campuran maupun formal. Jadi kemana dia? Nah, nanti kita bahas kan, karena kan kita menganut paham apa demokrasi Pancasila ya nak ya, itu nanti bahas selanjutnya.
Jadi siapa negara-negara non-blok tadi, anggota-anggota non-blok? Nah, salah satu contohnya adalah seperti negara Mesir, negara Aljazair, negara Sri Lanka, Kuba, dan lain-lain. Jadi yang dilihat di sini adalah penempatan persamaan derajat dalam setiap orang, itu dia. Yang nantinya persamaan derajat tadi digunakan untuk mengambil keputusan. Itu tadi makanya kan demokrasi itu tadi kan pengambilan keputusan yang bertujuan untuk rakyat. Ya, nah ya. Hanya saja prinsip-prinsip ataupun macam-macamnya tergantung kepada masing-masing dari demokrasi itu sendiri. Jadi demokrasi itu sendiri sebenarnya sama maknanya. Yang berbeda adalah tujuan dari penempatan demokrasi itu sendiri. Yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa. Iya, oke. Kita lanjut. Nah, jenis-jenis demokrasi. Nah, kalau tadi ada macam-macam demokrasi, ini jenis-jenis demokrasi berdasarkan apa nak? Penyampaian pendapatnya. Jadi berdasarkan penyampaian pendapatnya terbagi atas 3. Yang pertama adalah demokrasi langsung, ya kan? Yang kedua demokrasi tidak langsung ataupun perwakilan. Yang ketiga adalah demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Nah, kita lihat bersama-sama satu persatu. Nah, demokrasi langsung, yaitu apa katanya? Mengikut sertakan rakyat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan pemerintahan. Nah, itu dia nak. Jadi contohnya seperti apa demokrasi langsung? Bisa yang bisa kita lihat di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Contoh misalnya pemilihan ketua RT, ya kan? Pemilihan ketua RW, serta apa nak? Pemilihan kepala desa yang mana melibatkan langsung masyarakat untuk menjadi ataupun berpartisipasi dalam pemungutan suara. Itu yang dimaksud dengan demokrasi langsung. Nah, selanjutnya ada demokrasi perwakilan. Apa katanya? Yaitu rakyat mewakili hak demokrasinya kepada wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Nah, jadi kalau ada pemilu itu termasuk ke dalam demokrasi perwakilan ataupun tidak langsung. Artinya apa? Contoh misalnya pemilihan yang tidak langsung apa nak? Kalau pemilihan presiden kita langsung ya. Pemilihan apa yang tidak langsung misalnya? Wali kota, ya, wali kota ya. Nah itu kan kita melibatkan apa namanya wakil rakyat kita, ya kan, yang ada di pemerintahan untuk memilih. Ya, jadi dia prosesnya itu disebut dengan pemilu, itu dia melalui pemilu. Kalau misalnya yang langsung tadi pemilihan DPR, ya kan, presiden, itu dia. Jadi demokrasi perwakilan ataupun tidak langsung. Yang selanjutnya adalah demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Apa yang menjadi maknanya? Yaitu rakyat memilih wakil namun tetap diawasi oleh rakyat melalui referendum. Nah, apa sebenarnya referendum itu? Jadi referendum itu adalah suatu proses untuk pengambilan pemungutan suara secara apa nak? Secara serentak untuk dalam rangka untuk mengambil sebuah keputusan. Itu dia. Contohnya apa itu tadi di referendumnya? Contoh misalnya amandemen undang-undang. Itu dia kan. Dia kan apa namanya? Kita pilih wakil yaitu DPR untuk menentukan segala keputusan tentang pemerintahan kita, tetapi tetap perlu ada pengawasan dari rakyat. Itu tadi dia yang disebut dengan referendum. Contoh amandemen undang-undang. Selanjutnya apa? Pembuatan RUU, ya, karena rancangan RUU. Ataupun misalnya perubahan di suatu wilayah dalam suatu negara. Itu dia. Nanti sudah dibahas, dirancang oleh DPR, ya, karena pasti itu akan disosialisasikan kepada rakyat. Nah, rakyat karena tadi demokrasi di awal sistemnya adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka rakyat di sini adalah sebagai penentu. Nah, kalau berdasarkan demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung tadi, jadi rakyat sebagai penentu apa namanya, boleh tidaknya suatu keputusan itu diambil atau tidak. Bisa dipahami ya, kalau berdasarkan demokrasi yang ketiga ini. Kita lanjut.
Nah, demokrasi berdasarkan prinsip ataupun ideologi. Yang pertama adalah demokrasi liberal. Nah, jadi demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Jadi campur tangan pemerintah di sini diminimalkan, nah, bahkan ditolak. Jadi di sini tidak ada tidak ada campur tangan pemerintah, yang dilihat adalah dari keputusan-keputusan masyarakatnya. Itu dia demokrasi liberal tadi. Jadi yang menganutnya hampir sama dengan macam-macam dari demokrasi tadi. Jadi negara-negara yang menganutnya juga negara-negara liberal seperti Amerika. Nah, jadi segala keputusan pemerintah ditolak kalau tidak kalau dia bertentangan dengan keputusan-keputusan dari masyarakatnya. Yang kedua adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Nah, jadi demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal kelas. Nah, ini hampir sama tadi dengan apa? Negara yang menganut sistem komunisme dan marxisme. Jadi tidak mengenal kelas, tidak mengenal, di sini tidak ada kepemilikan pribadi. Ya. Jadi negara-negara sebelumnya adalah Uni Soviet, ya kan? Rusia tadi negara penganut dari paham komunisme dan marxisme. Jadi hanya ada dua ya, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Nah, ini yang dipakai oleh macam-macam banyak negara. Nah, sementara kita tidak memakai ini, kita kan memakai apa? Demokrasi yang berideologikan Pancasila. Iya, benar sekali, Pancasila. Nanti kita bahas lebih lanjut. Karena jadi kalau demokrasi yang berasaskan Pancasila, dia segala keputusannya itu berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, ya kan? Selanjutnya, prinsip dari demokrasi. Nah, jadi prinsip dari demokrasi antara lain yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai. Jadi diminta demokrasi ini bisa menjadi sarana dalam segala urusan-urusan perselisihan di seluruh negara ataupun di sebuah masyarakat, seperti itu dia. Selanjutnya, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Kemudian menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Artinya apa? Dengan adanya demokrasi, setiap negara ataupun masyarakat akan merasakan adanya pengalihan kekuasaan pimpinan dari satu pimpinan ke pimpinan yang lain. Jadi tidak itu saja dia, nak. Nah, ya kan, sama seperti undang-undang kita, ya kan. Jadi semua itu harus ada perubahan. Yang selanjutnya adalah membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Jadi dengan ada demokrasi, jika ada negara yang tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka bisa dilakukan dengan cara demokrasi itu tadi, dengan cara kepentingan rakyatnya. Selanjutnya, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan. Jadi prinsip dari demokrasi. Nah, sampai sini bagi anak-anak semuanya ada yang mau dipertanyakan, nak? Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada? Nadra ada? Ada yang mau ditanyakan? Pas? Pas, Mem. Udah baca modulnya. Oh iya, udah baca modulnya. Oke, yang terakhir adalah manfaat dari demokrasi. Nah, jadi tadi kita sudah membahas demokrasi ini dan itu, ya kan, macam-macamnya, bahkan sampai negara-negara penganut demokrasi itu. Sebenarnya apa sih yang menjadi manfaat demokrasi? Kenapa demokrasi itu dirasa penting bagi setiap negara? Yang pertama adalah manfaatnya kesetaraan sebagai warga negara. Jadi warga negara itu dianggap memiliki memiliki haknya sebagai warga negara jika dia melakukan demokrasi itu tadi. Contoh misalnya pengambilan keputusan, memilih, hak dipilih dan memilih itu menjadi sebagai hak-hak dari warga negara. Selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan umum. Artinya apa? Jadi dengan adanya demokrasi dipilihlah diambil suatu kesepakatan bersama untuk nantinya apa? Nantinya untuk
kebutuhan di sebuah negara. Contoh misalnya kita adakan presiden, pengambilan pemilihan presiden, yang tentunya karena apa, negara kita itu butuh seorang pemimpin ya, karena yang mana pimpinan itu juga sudah diatur dalam undang-undang, harus apa, ada pergantian kepemimpinannya kan. Yang selanjutnya apa, pluralisme dan kompromi. Jadi harus adanya apa, keseragaman yang banyak, dan kompromi artinya apa, nah artinya dia harus ada kesepakatan bersama. Karena apa tadi, sistem prinsip demokrasi, semuanya keputusannya berasal dari rakyat. Selanjutnya menjamin dari hak-hak dasar. Hak-hak dasar apa, warga negaranya. Selanjutnya pembaruan kehidupan sosial. Dengan adanya demokrasi, maka tadi prinsipnya ya kan, diminta sebuah negara itu bisa menjadi negara yang sejahtera dan berkeadilan. Oke, sampai di sini habis materi kita pada pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah wawasan ataupun cakrawala berpikir dari anak-anak didik semuanya. Dan yang paling terpenting, jangan lupa baca kembali modul-modul yang diberikan oleh seluruh guru ya. Nanti baca lagi modulnya di psikologi. Tetap jaga kesehatannya ya nak ya. Tetap atuhi peraturan protokol dari pemerintah. Jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.